Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya Bandaya Herawati, dosen akuntansi Universitas Brawijaya. Kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan materi di pengantar akuntansi pertemuan yang pertama, yaitu dengan judul konsep dasar akuntansi. Tujuan pembelajaran dari pertemuan pertama ini ya, itu nanti akan yang dibahas terkait dengan materi pengertian akuntansi, manfaat akuntansi, bentuk perusahaan, dan jenis perusahaan. Ini adalah materi-materi yang nanti atau poin-poin yang nanti akan dijelaskan di pertemuan yang pertama ini. Apa itu akuntansi? Definisi terkait dengan akuntansi ada beberapa pendapat, yaitu menurut American Accounting Association, akuntansi proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua adalah menurut American Institute of Certificate Public Accountant, yaitu akuntansi merupakan seni pencatatan, pengklasifikasian, pengiktisaran transaksi dan kejadian yang bersifat finansial yang bisa diukur dengan satuan mata uang. Kemudian, akuntansi juga merupakan satu kegiatan untuk proses transaksi. 3 kegiatan utama di dalam akuntansi, yaitu yang pertama adalah proses mengidentifikasi, yang kedua adalah merekod, mencatat, dan yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Dimulai dari identifikasi bukti transaksi, kemudian mencatat bukti transaksi, dan kemudian mengkomunikasikan laporan keuangan kepada para pemakai atau user dari laporan keuangan tersebut. Aktivitas di dalam proses akuntansi sesuai dengan gambar yang tertera di sini, yaitu proses identifikasi tadi sudah saya sebutkan, yaitu mengidentifikasi transaksi-transaksi mana yang bisa dilakukan pencatatan dan yang tidak. Kemudian setelah itu kita melakukan pencatatan, recording. Di situ ada 3 kegiatan, yaitu merecord, mengklasifikasi, dan men-summarize. Kemudian yang berikutnya adalah mengkomunikasikan, yaitu menyiapkan laporan keuangan sebagai informasi akuntansi yang nantinya akan dipakai untuk berbagai macam pihak, baik internal maupun eksternal. Nah, dari laporan keuangan tersebut nanti akan dianalisa. Berikutnya terkait dengan manfaat akuntansi. Manfaat akuntansi ada 4. Yang pertama adalah memberikan informasi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan manajerial. Kemudian yang kedua adalah memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal. Dan yang ketiga sebagai alat kontrol dan pengendali keuangan. Dan yang terakhir adalah sebagai alat evaluasi perusahaan.
Manfaat akuntansi bagi manajemen, investor dan kreditor. Yang pertama adalah bagi manajemen, yaitu manajemen dapat menggunakan informasi akuntansi ini untuk merencanakan, mengorganisasikan dan menjalankan bisnis. Kemudian yang kedua, yaitu manfaat bagi investor. Investor dapat menentukan membeli atau menjual, menjual sahamnya dari informasi akuntansi itu. Kemudian yang ketiga, manfaat bagi kreditor, yaitu untuk guna menilai risiko, apakah pemberian kredit yang diberikan itu bisa kembali atau tidak. Itu dasarnya dari informasi akuntansi tadi. Jenis-jenis di sini yang pertama adalah bentuk perusahaan. Nah, bentuk perusahaan itu ada 3, yaitu yang pertama adalah bentuk perseorangan atau disebut proprietorship. Yang di sini adalah perusahaan yang dimiliki oleh orang pribadi. Jadi pemiliknya sekaligus sebagai manajer, sebagai pemilik jadi satu. Di sini perusahaannya tidak memerlukan modal yang besar untuk memulai usaha itu. Dan pemilik bertanggung jawab penuh terhadap semua kewajiban dari perusahaan ini. Keuntungan dan kerugian atau laba dan rugi itu semuanya ditanggung oleh pemilik. Bentuk yang kedua adalah partnership. Nah, di dalam partnership ini itu dimiliki oleh lebih dari satu orang, minimal 2 atau lebih. Dia berkelompok untuk membentuk suatu CV atau firma. Jadi nanti ekuitasnya terdiri dari ekuitas sekutu. Nah, adapun ciri-cirinya adalah ini. Pemilik disebut dengan partner atau sekutu. Kemudian ini untuk perusahaan yang tipenya kecil. Dan tanggung jawabnya ditanggung oleh sekutu dan sifatnya adalah tidak terbatas. Artinya sampai ke harta pribadi. Kemudian berikutnya adalah keuntungannya nanti akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Bentuk yang ketiga adalah corporation. Nah, di dalam corporation ini atau disebut dengan PT, persero terbatas, ini ekuitasnya terdiri dari saham-saham. Ada yang bersifat terbuka dan ada yang bersifat tertutup. Ciri-cirinya yaitu kewajiban atau pemegang saham itu hanya terbatas pada modal yang sudah dia setor. Kemudian kepemilikan sahamnya itu bisa mudah untuk dipindah tangankan. Keuntungan yang akan diterima oleh pemegang saham yaitu dalam bentuk dividen. Nah, perusahaan dapat dipimpin atau dikelola oleh yang bukan pemegang saham. Jadi di sini lebih fleksibel, ada yang terbuka dan tertutup. Berikutnya terkait dengan jenis perusahaan. Jenis perusahaan yang pertama yaitu perusahaan jasa. Perusahaan jasa ini bergerak dalam penjual jasa. Jadi tidak melakukan proses produksi, tidak menghasilkan barang atau produk. Misalnya adalah perusahaan sewa mobil, kemudian jasa perbankan, biro perjalanan, salon kecantikan. Nah, ciri-cirinya dari perusahaan jasa ini, yang pertama tidak menjual barang. Artinya kalau tidak menjual barang berarti tidak akan ada persediaan. Kemudian harga pokok barang tidak perlu karena memang tidak ada proses produksi. Terus yang ketiga yaitu persediaannya tidak muncul. Nah, di dalam perusahaan yang tipe kedua yaitu perusahaan dagang, di sini adalah perusahaan ini membeli barang. Jadi ada 2 aktivitas yaitu membeli dan menjual barang. Nah, pada saat dia membeli membeli barang, tidak semua barangnya itu mesti akan laku. Nah, ini akan muncullah menjadi persediaan untuk perusahaan dagang ini. Jadi dia hanya membeli dalam jumlah yang partai, kemudian nanti akan dia jual dalam bentuk eceran. Contohnya misalnya kayak Indomaret, Alfamaret, itu adalah contoh dari perusahaan dagang.
Yang terakhir yaitu berkaitan dengan jenis perusahaan, yaitu perusahaan manufaktur. Nah, di sini perusahaan manufaktur itu ada 3 aktivitas, yaitu aktivitas membeli bahan baku, yang kedua adalah aktivitas memproses atau mengolah bahan baku, kemudian yang terakhir adalah proses barang jadi. Nah, contohnya adalah pabrik semen, pabrik sepatu, pabrik gula, pabrik garmen. Ini adalah contoh dari perusahaan manufaktur. Jadi ada 3 macam jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Demikian presentasi